dan tempat dipersilahkan. Baru untuk kata aja yang menyakiti dia langsung disangka bukan berdosa. Di Filipina dulu ada yang kenal dengan kardinal sin. Ini kurang jelas loh. Kardinal sin itu merasa bahwa setiap hari dia adalah orang yang berdosa. Jadi setiap hari dia menerima pengakuan dosa. Nah ini yang mau dikatakan ada gambarnya loh teman-teman. rahmat diturunkan dalam hidup menurut Paulus. Nah sebenarnya sama dengan istilah tadi ya, bahwa tinggal di dunia tapi tidak hidup atau tidak larut ke dalam. Kalau kita tinggal di dunia, kita menyadari artinya arus dunia ya. Arus dunia itu beraneka ragam. Maaf Romo, suaranya apakah cuma di saya atau di semuanya ya? Kurang bagus Romo. Jadi kadang jadi kadang hilang, kadang gambarnya juga nggak ada Bu. Gambar juga nggak ada Romo. Ada kepuasan dan suaranya kurang jelas. Suaranya. Romo, suaranya kurang jelas, Mo. Jadi Agustinus adalah kita ini adalah warga kerajaan. Apa bisa di WA ya Romonya ya, dihubungin lewat WA ya? Suaranya pecah. KTP kita adalah KTP kerajaan. Maka yang berlaku dalam kita adalah apa yang ada di dalam kerajaan, bukan yang ada di dunia. Nah, sebagai Hilang. Semuanya hilang ya? Hilang. Ya mungkin tadi sinyalnya kurang bagus ya, ini mungkin hilang. Nanti masuk lagi bentar lagi. Recording in progress. Sambil menunggu Romo, tadi kan saya ceritakan tentang orang yang diterapi tapi jarak jauh. Jadi cucunya yang sakit di Australia yang diterapi kakeknya. Jadi sampai sampai itu benar-benar kuasa Allah di situ nyata ya. Jadi ketika diterapi, yang di Australia merasakan khasiatnya. Jadi dia sering kepalanya sakit. Jadi ketika kakeknya yang diterapi, manfaatnya ada di Australia. Jadi ini benar-benar mujizat terjadi. Nanti saya tulis nomor telepon Romo di chat. Siapa yang membutuhkan pengobatan atau membutuhkan kesembuhan melalui terapi ini bisa menghubungi Romo. Saya berikan nomor telepon Romo di chat. Ya, Romonya kok menghilang, Jang? Ya, halo. Ya, Ah, udah. Kayaknya udah masuk dia. ya. Ya, Nah ini sekarang bagus Mo. sorry nih, saya Tadi dalam kurang. perjalanan. Ya, Mau kalau bisa diulang lagi mau dari depan. Makasih. ya.
Ini saatnya renungannya ya. Halo, selamat malam saudara-saudari. Saya Selamat minta malam, maaf Romo. Malam karena Romo. saat ini saya sedang dalam perjalanan. Hilang lagi. Ah, ada lagi. Oh, nggak ada lagi susah sinyalnya. Ada, gambarnya ada. Kabarnya ada suaranya, Bagus, apakah Romo. masuk? Suara Bagus, jelas. Romo. Suara udah jelas, Romo. Bagus. Oh iya, oke. Ya, ini sekarang saat untuk memberikan renungan atau katekese ya. Ya, Romo. Halo, Ya, Romo. ya, ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertama saya minta maaf, ini saya masih dalam perjalanan. Lalu yang diminta kepada saya adalah memberikan ya untuk kita bersama sedikit renungan tentang Maria dalam masa Advent. Nah, kita sekarang sedang masuk dalam masa Advent. Seperti kita tahu, masa Advent adalah masa penantian eh, yang juga mengajak kita untuk menyiapkan hati kita dan dengan kerinduan kita memupuk kerinduan akan kehadiran Allah di dalam batin kita. Dalam seluruh perjalanan gereja, tidak ada tokoh yang paling mencerminkan makna penantian suci ini selain Maria, Bunda Sang Penebus. Dan Maria menantikan Sang Penebus itu bukan sebagai tanda petik sekedar peristiwa, peristiwa di mana dia melahirkan Sang Putra, tetapi sungguh-sungguh menantikan hadirnya seorang pribadi. Pribadi dia yang adalah sabda kekal. Jadi saya merumuskan untuk kita Maria adalah ikon Advent. Dan kita bisa belajar dari Bunda Maria itu tentang hati yang berjaga, tentang telinga yang mendengar sabda, tentang tubuh yang bersedia menjadi tempat untuk kehadiran Allah. Nah, saya mau menguraikan sejenak tiga wajah Maria ini dalam masa Advent dan moga-moga kita diperkaya oleh Bunda Maria. Maria yang pertama adalah perempuan yang mendengarkan sabda. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 itu tentang kabar gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Di sana Maria disebut sebagai yang dikaruniai Allah. Dikarunia Allah bukan karena kelebihan manusiawinya, tetapi karena ia rendah hati. Dan kerendahan hati itulah yang membuka tempat bagi Allah. Saat malaikat Gabriel menyampaikan sabda, Maria tidak menolak. Meskipun dia betul-betul tidak tahu bagaimana nanti ke depannya. Dia tidak menolak, tetapi ia merenungkan, ia bertanya dengan jujur, ia akhirnya percaya tanpa syarat. Nah, inilah inti Advent juga, yakni membiarkan sabda, sang sabda itu menemukan ruang di dalam hati kita, supaya kita lebih banyak ya merenung tentang kehendak Allah. Kalau kita tidak tahu kehendak Allah apa saat ini untuk kita, ya kita bertanya dengan jujur kepada Tuhan tentang itu. Dan kalau jawaban ternyata tidak sepenuhnya terungkap,
yang diminta adalah percaya tanpa syarat. Percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Poin refleksi saya untuk ini adalah bahwa Advent mengundang kita untuk bertanya seperti Maria. Apakah sabda itu akan terjadi juga atas hidupku? Itu poin yang pertama, bahwa Maria adalah perempuan yang mendengarkan sabda. Untuk poin yang kedua, Maria adalah perempuan yang berjalan dalam iman. Ya, perempuan yang berjalan dalam iman. Soal berjalan itu dapat kita renungkan dari Lukas 1, 39 sampai 45. Di sana, kalau Bapak Ibu membuka kitab suci, ada kunjungan Maria kepada Elizabeth. Setelah Bunda Maria menerima sabda, dikatakan Maria segera berangkat mengunjungi Elizabeth, saudarinya itu. Nah, segera berangkat itu juga bisa kita maknai bahwa iman itu selalu melahirkan gerak. Iman tidak membuat kita diam, tetapi selalu melahirkan gerak. Nah, Maria berjalan, kalau diukur-ukur ya kurang lebih 150 km. Maria berjalan kurang lebih 150 km dari Nazaret ke Ain Karim. Ain Karim. Nah, waktu itu Maria telah mengandung Tuhan Yesus, tetapi dia tidak diam. Dan dalam perjalanan ini, Maria mengajarkan kepada kita Advent sebagai gerak keluar dari zona nyaman. Kita merasa ya tenang dengan situasi yang aman, tapi juga kadang-kadang zona nyaman membuat kita menjadi tidak maju. Advent mengundang kita untuk bergerak keluar dari kenyamanan, supaya kita juga berjalan menjangkau sesama, sesama yang membutuhkan uluran tangan kita, terutama mereka yang kecil, mereka yang miskin, yang sakit, yang mungkin selama ini tidak menjadi bagian dari perhatian kita, dan itu bisa adalah anggota keluarga kita sendiri, atau tetangga, atau siapa, rekan kantor, atau apa yang selama ini luput dari perhatian kasih kita. Di Advent, belajar dari Maria mengajak kita untuk gerak keluar dari kenyamanan kita, supaya kita berjalan menjangkau sesama dan membawa Tuhan Yesus dalam hidup dan diri kita. Sehingga dengan itu, Bunda Maria adalah gereja yang sedang berjalan, sekaligus Bunda Maria bisa kita sebut sebagai misionaris pertama. Ya. Kita adalah masing-masing misionaris. Kita diundang setelah menerima Sang Sabda untuk membawa Sang Sabda itu kepada sesama. Ya. Kita, Bapak Ibu, selama ini ada di kelompok doa Koronka, banyak menerima sabda dan
sabda itu mendorong kita juga mengajak kita untuk membagikannya kepada sesama, untuk membagikan hidup kita. Yaitu Bunda Maria menjadi ikon gereja yang bergerak keluar, sekaligus juga dia bisa disebut sebagai misionaris pertama. Yang ketiga, saya tawarkan renungan tadi itu, Maria sebagai perempuan yang menata kesiapan hati. Maria sebagai perempuan yang noto ati, menata kesiapan hati. Itu bisa kita ambil inspirasinya dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20 tentang kelahiran Yesus. Injil Lukas Di ayat kandang berapa, Rom? Bethlehem. Halo? Injil Lukas Masih ayat dengar? berapa, Romo? Hilang suara Romo tiba-tiba. Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Apakah terdengar? Suaranya kecil, Romo. Lukas berapa tadi dibilang? Lukas 2, 1 2, sampai 20. Nah, ini kembali. 1 sampai 20. Ya, ini tentang kelahiran Yesus. Nah, di kandang Bethlehem, Maria mengajarkan kesederhanaan Advent, bahwa Allah tidak datang dalam hiruk pikuk, melainkan dalam keheningan dan kelahiran kecil. Ya, halo. Apakah tersambung kembali? Iya, Mo, sudah tersambung kembali. Sudah Silakan, Mo. tersambung. Ya. Oke, ya. Ya. Poin yang ketiga, Maria sebagai perempuan yang menata hati untuk siap. Di kandang Bethlehem, Maria mengajarkan kesederhanaan Advent, ya, bahwa Allah tidak datang dalam hiruk pikuk, tapi Allah berkenan datang dalam keheningan dan kelahiran kecil. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Maria tidak mengeluh. Maria tidak mengeluh. Ya. Meskipun segala yang ia alami tampaknya tidak ideal, ya, suasana tempat kelahirannya tidak ideal. Ini ada kebocoran, tutup lah yang lain. Eh, mana ya? Harus kasih co-host jadi dia bisa nutup yang berbicara. Iya, ini tolong co-hostnya yang masih terbuka itunya ditutup. Ya, sebentar. Halo, apakah sudah nyambung kembali? Sudah, Romo. Silakan, Mo. Oke.
Ya, Maria sebagai perempuan yang noto hati ya, menata kesiapan hati. Jadi dalam situasi keterbatasan Maria melahirkan Tuhan Yesus di tempat sederhana itu Maria tidak mengeluh meskipun yang ia alami tampak tidak ideal. Dan dalam situasi seperti itu Maria tidak menuntut kenyamanan meskipun saat itu dia sedang mengandung putra Allah. Dia memandang setiap peristiwa dalam terang rencana Allah. Nah, sekali lagi kita melihat keteladanan yang berulang dari Bunda Maria bahwa ia menyimpan semua perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Sebuah ya halo, apakah tersambung lagi? Sambung, Pastor. Ya, sorry, ini tampaknya putus-putus. Nah, di dalam semua peristiwa itu Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan itu menjadi buah kontemplasi yang dapat menjadi dasar spiritualitas Kristiani kita. Itu beberapa 3 poin yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak tentang 3 wajah Maria dalam masa Advent. Maria sebagai perempuan yang mendengarkan sabda, yang pertama. Yang kedua, Maria sebagai perempuan yang berjalan dalam iman. Lalu yang ketiga, Maria sebagai perempuan yang menata kesiapan hati. Itu. Nah, kalau terkait dengan OMI, karena saya Romo dari kongregasi OMI, sebagai seorang OMI, saya menemukan bahwa dalam masa Advent ini kita bisa belajar langsung dari Bunda pendiri karisma kongregasi OMI tentang kemurnian niat atau puritas cordis, bersih-bersih dari mungkin niat, keinginan yang kurang baik, dari ambisi pribadi, agar Allah benar-benar dapat dilahirkan dalam karya misi. Yang kedua, saya belajar tentang gerak keluar untuk menjangkau yang miskin, seperti Bunda Maria pergi mengunjungi Elizabeth. Kami para OMI diutus untuk pergi kepada mereka yang terabaikan. Dan di tempat saya ada pelayanan belas kasih dengan terapi untuk orang-orang yang sakit, dan melaksanakan kunjungan, menjadi bentuk nyata kehadiran, menghadirkan sapaan kasih Allah. Yang ketiga, saya pribadi juga diajak untuk berkontemplasi, merenungkan kasih Allah dalam kesederhanaan. Nah, Bethlehem bisa menjadi ikon misi bagi kami para Romo OMI, yakni misi yang sederhana, misi bagi mereka yang miskin, misi untuk kami menjadi lebih dekat dengan kehidupan konkret, situasi umat di pedalaman, di pinggiran kota, mereka yang sakit, seperti itu.
Nah, mungkin ini bisa menjadi diskusi interaktif kita eh, dengan pertanyaan penuntut ini. Mungkin nanti Ibu dan Bapak bisa sharing ya, Oke. sharing. Juga Bagaimana Ibu dan Bapak meneladani sikap mendengarkan sabda seperti Maria dalam dinamika hidup berkeluarga atau dalam dinamika hidup kelompok kita ini doa koronka. Gitu. Bagaimana kita meneladani sikap mendengarkan sabda seperti Bunda Maria di dalam kehidupan kelompok eh, kita ini ya, kelompok doa koronka. Mungkin itu bisa kalau ada yang mau sharing nanti. ya. Eh, Ya. Terima kasih Romo. Tadi dari uraian Romo saya tergelitik ada satu poin ya Romo. Romo yang Maria sebagai perempuan yang menata kesiapan hati. Tadi Romo berbicara bahwa di kandang Bethlehem Maria mengajarkan kesederhanaan Advent. Allah hadir dalam keheningan dan kelahiran kecil. Maksudnya apa tuh Romo kelahiran kecil? Ya, kalau dibandingkan dengan misalnya kelahiran yang dipersiapkan ya, dipersiapkan sungguh-sungguh menjadi kelahiran besar yang mewah gitu ya. Itu maksud Hmm. saya. Oh, Sementara Bunda Maria kan lahir mencari tempat penginapan untuk melahirkan saja, dia tidak mendapatkan ya. Maksudnya kelahirannya itu kan tidak dipandang oleh orang-orang ya. Itu ya saya maksud sebagai kelahiran kecil ya. Seperti itu. eh, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan em, kepada Romo Widi, tapi kira-kira yang saya tadi beberapa bahwa saya sangat tersentuh dengan bahwa masa Advent adalah masa kita menata hati. Artinya kita bersih-bersih, kalau ada kotoran yang kita buang di dalam masa Advent. Kalau kita belum melangkah seperti Bunda Maria, kita melangkah terutama kepada yang miskin, yang papa dengan kita keluar dari zona nyaman kita. Ada kata-kata bahwa menemui orang yang mungkin selama ini eh, bukan bagian menjadi perhatian kasih kita. Jadi mungkin ada Ya, yang terlupakan. Itu luar biasa poin-poinnya bahwa masa Advent ini orang berpikir bahwa hanya Paskah yang menjadi poin, sebetulnya tanpa Advent ya nggak ada Paskah. Jadi Advent itu juga permulaan kita mengenang kelahiran Kristus dan seluruh karyanya. Ya, luar biasa Romo. Terima kasih saya banyak ya, mendapatkan insight. Teman-teman ada yang mau bertanya? ya. Atau mau sharing, sharing Mau sharing juga boleh. singkat ya, boleh. Ini Ya, Ibu Bernadette, silakan Ibu langsung aja. Selamat malam Romo, mohon maaf belum bisa on cam ya Romo. Ya, ya nggak Bu, apa-apa. nggak apa-apa. Jadi itu eh, apa ya yang bisa kita pelajari dari keberanian Bunda Maria menerima rencana Allah yang tidak dia mengerti sepenuhnya saat itu ya. eh, Begitu saja dia menerima rencana Allah gitu loh Romo. Terus apa sih yang bisa kita pelajari dari keberanian itu untuk kehidupan kita sehari-hari saat sekarang ini, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, tadi saya sudah mengatakan mungkin akan lebih apa itu konkret. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sharing kecil, eh, berani menerima rencana Allah meskipun ya dalam ketidakjelasan. Apakah ada yang memberikan contoh konkret dalam hidup berkeluarga misalnya? Monggo kalau mau ada yang mau Saya sharing. coba Romo ya, saya coba Romo. Ya, Saya Mariani Romo. ya Bu Mariani. Kalau kalau dalam keluarga itu kalau kita berdoa bersama keluarga
apakah sama? Kemudian berdoa bersama-sama itu ya. Kemudian rosario bersama-sama. Apakah seperti itu, Romo? Nah, Eh, yang kunci. kemudian ikut brevier setiap hari di gereja sebelum misa pagi. Nah, apakah seperti itu, Romo? Ya, itu bisa menjadi salah satu bentuk kita mempersiapkan hati ya. Siapkan hati untuk menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dalam pengalaman saya mungkin berbeda dengan ibu dan bapak yang berkeluarga ya, bagaimana eh, berani percaya akan kehendak Tuhan meskipun sebetulnya itu tidak jelas gitu ya, belum jelas gitu. Nah, sekedar sharing kecil saja. Sekarang ini kan saya tugas di Novisiat Omi di Belutan ya, Sleman. Lalu provinsial menugaskan saya untuk membangun seminari Pranovisiat Omi ya. Lalu yang saya sebagai misionaris, saya langsung mengatakan, ya saya siap gitu ya. Karena memang kami dilatih untuk mengatakan siap gitu. Meskipun sebetulnya tidak terlalu jelas bagi saya ya. Dan ketidakjelasan itu tampak akhirnya ketika lalu disampaikan nanti Romo Widi kami minta sebagai ketua panitia pembangunan seminari Pranovisiat Omi yang di Blutan gitu ya. Ya, saya bilang siap. Nah, saya tanya kepada Romo provinsial pimpinan kami, apakah ada nama lain di dalam kepanitiaan itu? Lalu dikatakan, "Nah, sementara ini baru nama Romo Widi. Silahkan nanti membentuk panitia sendiri." Oke, siap, saya bilang. Ya, sebenarnya masih bingung-bingung juga ya, gambar tidak ada dan sebagainya. Dan menjadi lebih bingung lagi ketika saya tanya, itu uangnya sudah ada atau Romo? Uangnya nanti kita pikirkan bersama, artinya itu 0%. Tidak ada uangnya sama sekali. Lalu saya mendapat tugas seperti itu untuk membangun sebuah seminari, tidak ada nama lain selain nama saya yang disebut, saya mesti membentuk panitia dan uangnya betul-betul tidak ada, 0 rupiah. Ya, akhirnya saya di tengah ketidaktahuan itu, saya sadar, saya berdoa, mohon bimbingan Tuhan, dari mana saya harus mulai. Satu persatu orang baik datang, lalu bersedia Kita untuk saya ajak mau mikir pakai bareng gitu ya. pakai ya. Mikir bareng, akhirnya Intinya panitia kamu terbentuk dari 0 rupiah itu sekarang sudah terkumpul ya 5 M gitu ya. Tapi bangunannya masih progresnya baru 60% dan masih 40% dan saya mesti mencari 3,7 M. Dan bagaimana itu semua bagi saya itu tidak jelas, tetapi bahwa Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dari ketiadaan sehingga bisa ada satu bentuk bangunan yang masih berjalan, bagi saya itu ya percaya. Kalau kita bermaksud baik, ingin melaksanakan kehendak Tuhan, Tuhan akan selalu buka jalan-jalan baru, relasi-relasi baru, dan itu yang membesarkan hati saya. Mungkin itu konteks saya paling update yang sekarang ya. Kalau untuk konteks hidup berkeluarga, mungkin ibu dan bapak akan lebih masuk eh, di dalam sharing ini. Bagaimana mengenali kehendak Allah yang kadang-kadang tidak jelas, tetapi kita berani melangkah, mengatakan ya, dan akhirnya pelan-pelan Tuhan akan menunjukkan jalan dan rahmatnya ya untuk menolong kita, hingga kita menjadi lebih paham, oh begini, begitu. Itu sharing saya. Eh, Iya, Romo, saya punya gambaran jadi dari sharing Romo tadi ya, Romo. Kebetulan saya juga waktu itu ditunjuk sebagai
ketua wilayah untuk lansia, khusus untuk lansia. Karena di tempat saya itu semua orang tidak mau menghandle lansia karena saya nggak tahu alasannya apa, semuanya menolak. Jadi akhirnya saya ditunjuk, tapi saya nggak mau terus terang Romo. Saya bilang saya belum pernah, saya tidak punya pengalaman. Kemudian berjalan beberapa bulan, akhirnya saya coba untuk mengumpulkan lansia, mengunjungi lansia yang immobile. Ya, Setelah berjalan, ternyata Tuhan membimbing saya tuh Romo. Saya harus mencari sendiri di mana zaman sekarang kan ketua wilayah, ketua lingkungan itu muda-muda. Jadi mereka masih muda dan juga tidak tahu, saya nggak tahu bagaimana cara mereka ya. Waktu ditanyain lansia yang immobile itu di lingkungan masing-masing itu tidak, mereka tidak bisa memberi informasi. Akhirnya berkat bantuan Tuhan ya, wah saya mohon petunjuk dari Tuhan apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya minta data nama-nama lansia di wilayah saya. Saya hubungin satu persatu mereka. Ternyata banyak sekali lansia yang tidak diperhatikan gitu Romo. ya, Yaitu kalau makanya Romo tadi saya bilang saya berdoa bersama keluarga, saya ikut prayer, itu saya mendapat kekuatan dari sana sehingga saya bisa berjalan hingga akhir hari ini Romo. ya, Mudah-mudahan bisa menjadi apa, teman-teman mendapat inspirasi dari apa yang saya sharingkan. Semoga teman-teman jangan menolak apa yang ditugaskan. Itu akan mendapatkan kebahagiaan sendiri dalam diri kita. Kita harus berpikir, besok-besok kita pun akan menjadi tua. Kalau kita menjadi mereka, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengunjungin, rasa mereka tuh apa gitu. Setiap bulan kalau kita kunjungin mereka, mereka tuh sukacitanya luar biasa, Romo. Nah, semoga ya. teman-teman di sini kalau dikasih tugas oleh paroki, jangan ditolak. Itu kalian akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Demikian Romo, terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharing kita bersama. Mungkin dari pertanyaan belajar dari keberanian Bunda Maria, saya boleh membantu menyimpulkan bahwa belajar dari Bunda Maria yaitu pertama kerendahan hati, iman dan ketaatan. Kerendahan hati, siapa aku menolak kehendak Allah. Kalau iman, kita percaya ketika kita mengatakan saya siap Tuhan, Dia akan menyertai seluruh apapun yang tidak mampu pun Dia akan lengkapi. Taat, ya saya ketika kita menolak perutusan, kita bukti bahwa kita tidak taat, kita kurang percaya karena dalam ketaatan itulah kita akan dimampukan oleh Allah. Mungkin itu ya Romo, secara ringkas dari uraian Romo dan tadi satu teman ibu yang menguraikan kira-kira ya kalau kita diutus jangan menolak. Siapa aku menolak Ya. rencana Allah. Ada lagi mungkin yang mau bertanya silakan langsung saja. Siapa? Resen? Siapa? Romo Widi itu dari Oblat Maria Immaculata. Jadi mungkin apapun tentang Maria, biasanya Romo Omi akan lebih bisa menjelaskan lebih detail karena memang kongregasinya lebih mendalami tentang Bunda Maria. Silakan. Ya, mungkin kita tidak perlu apa itu mengenal Mariologi, teologi tentang Maria sampai detail-detailnya tentang dogma, dogma tentang Maria. Saya rasa ya kalaupun tahu ya bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Malah yang bagi saya yang sederhana, yang bisa dihayati sehari-hari itu justru yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kualitas hati kita ya. Kualitas hati kita yang makin meniru, meneladani Bunda Maria, saya rasa itu yang akan lebih berharga daripada
pengetahuan-pengetahuan tentang Bunda Maria sebagaimana ada dalam Mariologi, ya itu tentu saja pertanggungjawaban iman memang perlu, gitu ya. Tapi Ya, untuk konteks kita, saya rasa menghidupi hati seperti Bunda Maria yang selalu hening, mendengarkan sabda Tuhan, neges karso dalem Gusti, saya rasa itu akan lebih membantu kita di dalam mempersiapkan diri menyambut Advent, ya. Merenungkan sabda Tuhan, kalau tidak tahu kehendak Tuhan itu apa, belum jelas, ya. Mari kita bertanya secara jujur kepada Tuhan, apa kehendak-Mu Tuhan, saya betul-betul tidak paham saat ini, tapi sambil tetap berani percaya tanpa syarat, meskipun aku belum paham tentang apa rencana-Mu Tuhan, tetapi aku percaya bahwa Engkau akan menyertai perjalanan hidupku. Ya, percaya tanpa syarat, berani mempercayakan hidup ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Itu lalu juga saya rasa meneladan Bunda Maria yang dalam masa Advent ini kita renungkan sebagai pribadi yang sedang berjalan di dalam iman dan membagikan iman, kasih dan harapan kepada sesama, seperti Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, dia tidak ribet fokus dengan urusan dirinya sendiri yang sedang hamil, tetapi menjangkau Elizabeth yang juga ada dalam situasi yang memerlukan kehadiran sesamanya karena Kak hamil tua kan, memerlukan bantuan ini dan itu dari sesama yang ada di sekitarnya. Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, mengajak kita untuk mau berjalan, ya, pribadi beriman yang mau berjalan untuk menjangkau sesama, dikasih Tuhan, tidak disimpan sendirian, pengalaman iman, tidak untuk diri kita pribadi, tapi kita bagikan seperti malam hari ini, kita saling berbagi, sehingga kita saling dikuatkan untuk mengalami kasih Tuhan dan mengenali kehendak-Nya secara lebih baik. Itu juga panggilan untuk keluar dari kenyamanan pribadi. Tadi Ibu cerita ya, kalau paroki meminta kita suatu tugas apa, ya, mari kita menjadi pribadi yang lebih mudah mengatakan siap daripada wah enggak bisa, jangan saya. Ya, katakan ya, dan nanti Tuhan pasti akan mengatur bagaimana kita bisa melaksanakannya dengan baik, ya. Itu berjalan, bergerak, menjangkau sesama, khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang sakit, yang menderita. Saya percaya kalau kita berani berbagi waktu, tenaga, pikiran, gitu ya, mungkin juga berbagi dompet, atau isi dompet, hati kita juga akan menjadi lebih berarti, bermakna. Hidupku lebih berarti, bermakna karena aku bisa berbagi. Kita bisa ingat juga dari salah satu kutipan Injil, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tinggal sendirian saja, tetapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Saya rasa itu benar, ya. Ini hukum alam juga. Ketika kita berani mematikan ego pribadi, kita akan mengalami hidup yang lebih happy, lebih bahagia, lebih berarti dan bermakna. Tetapi kalau semuanya ditujukan yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku, gitu ya. Entah mengapa hidup kita menjadi terasa makin kosong, makin kosong, makin kosong, gitu ya. Jadi Advent ini mengajak kita menghidupi semangat Bunda Maria yang mau berjalan, bergerak keluar dari urusan pribadi untuk menjangkau sesama. Lalu juga perempuan yang noto ati, ya, noto ati. Noto ati dengan mengurangi keluhan-keluhan yang mungkin hidup kita ya tidak selalu mudah, maka kita mungkin kadang mengeluh. Saya kepada para frater novis mengatakan dan saya menempelkan di pintu
kamar saya, pintu ruang kerja saya tulis begini. Hitunglah berkatmu, bukan masalahmu. Hitunglah berkatmu, bukan masalahmu. Karena kalau kita banyak menghitung masalah-masalah, namanya masalah tidak akan pernah habis. Maka lebih banyak menghitung berkat, supaya apa? Supaya dengan kita tidak fokus kepada masalah-masalah, jangan sampai energi kita itu habis karena persoalan-persoalan yang ada, bahkan hati kita juga dipenuhi dengan persoalan, pikiran kita dipenuhi dengan persoalan, lalu lupa untuk bersyukur, lupa untuk menghitung berkat, lupa untuk bersyukur, yang sebetulnya berkat atau rasa syukur, sukacita, kegembiraan dalam hati kita, itu bisa kita bagikan kepada sesama. Ya. Itu yang Nah, bisa saya tanggapi, menambah kesimpulan yang tadi sudah dibuat dengan sangat baik. Romo, ini ada pertanyaan Romo. Pertanyaannya Ya, berkaitan dengan terapi jambar. Ini tadi Pak Albert tanya, tapi kemudian nggak jadi. Jadi ini saya tanya, ini saya bacakan ya Romo. Ini dari Ibu Ria. Dia bertanya, apakah terapi jambar itu bisa untuk anak autis? Nah, ketika anak sedang tantrum, saya selalu berdoa Salam Maria dalam hati dan tidak lama kemudian anak kembali tenang. Oh, ini tanya ya tadi anak autis ketika tantrum dia berdoa Salam Maria tenang. Kemudian apakah terapi jambar bisa untuk pasien anak autis atau pasien dengan gangguan seperti stres, depresi? Itu aja Romo. ya, Silakan. eh, autisme itu ada banyak jenis ya. Saya bukan ahli dalam segala-galanya. Saya mohon maaf kalau mungkin jawaban tidak memuaskan semua, tetapi seringkali juga autisme itu terjadi karena em, apa itu? Karena kelainan eh, perkembangan syaraf ya. Nah, kalau ada kelainan perkembangan syaraf, jadi bukan karena salah asuh saya rasa autisme, bukan juga karena orang tuanya kurang perhatian, bukan juga karena hal-hal mistis ya, tapi lebih karena ada sesuatu dalam perkembangan syaraf yang muncul sejak bayi dalam kandungan atau awal masa kanak-kanaknya. Misalnya faktor genetik sebagai yang paling kuat itu, dan tubuh kita ada otak gitu ya. Ada otak, kemudian di situ banyak fungsi-fungsi. Gen juga terlibat, tetapi bukan hanya satu gen. Nah, di dalam otak kita itu ada banyak bagian dan penelitian menemukan bahwa koneksi antar bagian otak itu ada yang tidak seimbang, ada yang mungkin terlalu banyak, ada yang kurang gitu ya. Dan pertumbuhan otak yang itu cepat pada usia 1 sampai 2 tahun, lalu disitulah kemudian berpengaruh pada sistem sensorik, entah itu pendengaran atau penglihatan atau sentuhan, menjadi terlalu sensitif atau menjadi kurang sensitif ya. Nah, kalau terkait dengan hal seperti itu, ya bisa ditolong. Kemarin itu ada pasien, seorang ibu, bukan anak-anak lagi, eh, dia banyak mengalami kecemasan ya, hatinya kecil, mudah gelisah, mudah takut gitu ya. Itu rupanya setelah diterapi dengan titik fokus yaitu hipofisis atau pituitari, yaitu satu kelenjar di dalam otak kita, bentuknya kecil di bawah di dasar otak. Lalu ketika sudah kena di area itu, ibu itu cerita, sekarang saya menjadi lebih tenang, hati saya menjadi lebih besar, saya tidak seperti tadi, saya betul-betul takut, saya cemas, entah mengapa saya sekarang merasa lebih tenang. Gitu ya, itu memang ada pengaruh hormon juga ya.
Lalu ketika disapa kelenjar yang lain, seperti misalnya itu semua di dalam otak itu. Kelenjar hipotalamus gitu ya. Itu juga ada kelenjar pineal. Ya, itu. Nah, mohon maaf kalau jawaban saya mungkin terlalu tidak jelas gitu ya. Tetapi itu yang saya pahami dalam keterbatasan saya tentang autisme. Jadi saya mengerti bukan pertama-tama karena pengaruh lingkungan atau salah asuh atau kurangnya perhatian dari orang tua, bukan juga karena hal-hal mistis, tetapi memang dalam perkembangan otak itu ada hal yang mungkin harusnya seimbang, tapi ada yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, lalu itu menyebabkan itu. Mohon maaf kalau saya itu tidak lengkap atau terbatas di dalam menyampaikan urian, mungkin dokter akan lebih tahu detail tentang hal ini. Ya, Eh, Romo, ini saya pribadi yang nggak akan tanya Romo. Saya melihat dari YouTube-nya Romo. Ada seorang yang dari Australia itu Romo, yang Romo terapi, tapi yang terima terapinya kakeknya Romo. Sebetulnya ya, terapi gambar itu eh, mengarah kepada hal yang logik. Berarti ya seperti orang luka dikasih betadin sembuh. Ataukah ini sebuah pengobatan yang mengandalkan mujizat 100 maksudnya kehadiran Roh Kudus dalam penyembuhannya atau bagaimana Romo? Secara penjelasannya secara medis atau secara rohani gitu Romo. ya semuanya terlibat ya. Di dunia medis juga tidak lepas dari dunia rohani. Dunia rohani juga tidak mengesampingkan ilmu pengetahuan. Saya rasa eh, saya sangat menghargai dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Allah Sang Pencipta itu luar biasa. Dia menganugerahkan kepada kita akal budi untuk bisa memahami sesuatu. Dan saya rasa dunia kedokteran juga belajar sungguh-sungguh untuk bisa memahami ini dan itu ya, demi kebaikan manusia. Langsung dari Cina, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi. Tahun berapa itu? 2015, 2016 lah saya sempat 2 kali. Aduh, Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT ini? Ribuan. Ya, ya itu kalau tentang yang itu pernah ada dalam salah satu video saya yang diterapi itu anak di Australia, tapi melalui kakeknya, yaitu dunia energi ya. Energi itu juga bagian dari hal yang bisa dijelaskan secara nalar ya, bukan mistis. Di energi itu kan tembus ruang dan waktu. Di dalam prinsip fisika kuantum, itu Albert Einstein, itu ya jarak dan waktu untuk energi itu relatif ya. Relatif. Eh, dan itu bisa langsung nyambung, tapi itu memang tidak ideal ya. Tidak ideal, hanya dalam kasus darurat saja. Gitu. Nah, lalu dari segi efektivitasnya, ya meskipun berefek, tetapi tidak seefektif kalau yang bersangkutan diterapi langsung. Mengapa? Karena medan energi itu dengan makin jauh suatu jarak, meskipun itu nyambung gitu ya. Tapi kan ada hambatan frekuensi, ada apa itu. Ruwet lah kalau dijelaskan di kesempatan ini. Maka paling efektif memang kalau yang bersangkutan sendiri diterapi langsung di tempat. Dan tentang terapi ini yang perlu saya tegaskan, ini juga didasarkan pada ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan dan hasil uji lab atas ini juga ada, bisa sangat dipertanggungjawabkan, bahkan uji labnya itu sudah berulang-ulang kali, sampai 8-9 kali, dan selalu hasilnya konsisten positif. Dan atas dasar hasil uji lab itu,
Saya sebagai seorang imam lalu memiliki keyakinan moral bahwa ini aman untuk membantu kemanusiaan, khususnya untuk mereka yang sakit. Dan dari data empiris, banyaknya peristiwa kesembuhan itu menegaskan bahwa ya ini baik gitu ya, ini baik. Kalau secara teologi, saya sebagai seorang imam ya, Tuhan Yesus dulu mengajar kepada orang-orang di zaman itu bahwa Allah itu baik, maha baik. Allah disebutnya bahkan sebagai Bapa, dan Allah yang disebutnya Bapa itu adalah Allah yang penuh belas kasih, penuh pengampunan, Allah yang peduli gitu ya. Dan tentang itu Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi itu ditegaskan dengan karya-karya dan mukjizat yang Tuhan Yesus buat ya. Nah, para imam juga mengambil bagian dalam imamat Kristus, mengajar umat, mewartakan kabar gembira, bukan hanya dari mimbar, dari gedung gereja, gitu. Tapi kalau bisa menolong orang yang sakit untuk menjadi sembuh, bukankah itu juga kabar gembira? Gitu. Kabar gembira sehingga orang bisa beralih dari keputusasaannya menuju kepada sukacita dari kesulitannya selama ini untuk berobat, lalu mendapatkan rahmat kesembuhan ya. Ya, ini upaya manusiawi yang sebisa mungkin dipertanggungjawabkan secara nalar, secara medis, secara klinis, laboratorium, dan hasilnya ada. Tapi juga kita sadar, ya namanya kita manusia, ya tetap harus mohon rahmat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dengan anugerah kesembuhan gitu ya. Begitu. Ya, apakah Romo, ini sudah ada menjawab? pertanyaan lagi, Romo. Pertama, apakah berapa lama terapi itu menunjukkan hasil, Romo? Jadi sekali, dua kali, tiga kali, berapa lama terapinya menunjukkan hasil? Dan apakah autis bisa diterapi melalui terapi jambar, Romo? Itu aja, dua dulu. Ya, sekali lagi kalau itu terkait dengan syaraf ya, sejauh saya pengalaman tadi itu, rupanya orang yang cemas, orang yang emosinya kalau soal syaraf, ya tampaknya bisa dibantu. Apakah berapa lama kecepatan untuk menjadi sembuh? Ya, itu juga tergantung pada beberapa faktor ya. Yang pertama, status sakitnya itu sendiri kan, meskipun misalnya orang sakit kanker, yang satu kanker stadium 1, yang satunya stadium 3 atau stadium 4, tentu status sakitnya itu sendiri kan juga akan membuat perbedaan. Itu termasuk juga dengan autisme kan ada tingkatan-tingkatannya tuh. Itu juga akan membuat perbedaan dalam kecepatan. Itu. Yang kedua, selain perbedaan status kondisi sakitnya, yang kedua saya rasa adalah eh, kesungguhan yang bersangkutan untuk melaksanakan terapi ya. Ada yang rajin, ada yang agak males-males gitu ya. Itu juga akan menentukan hasil juga. Yang ketiga, dukungan keluarga. Ketika seluruh keluarga mendukung dengan cara pengobatan yang ini, ya, itu tentu yang bersangkutan merasa dirinya lebih mantap ya. Tetapi kalau ada yang kurang setuju, bahkan menjadi pertentangan dalam keluarga, yaitu pasti juga akan mengecilkan hati yang bersangkutan untuk melaksanakan terapi, dan itu menambah menjadi beban ya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara pasti, oh dalam 2 kali terapi pasti sembuh, atau 3 kali terapi pasti sembuh. Tidak bisa. Yang bisa dikatakan adalah mari kita berusaha semaksimal mungkin dengan usaha manusiawi kita, dan
dengan tetap sambil mohon secara rendah hati bantuan rahmat Tuhan untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan secara manusiawi ini. Begitu. Ada pertanyaan lagi, Romo. Ini yang untuk apa? Ini mohon saya malam Romo mau tanya spektrum itu bisa diwakil apa sih Romo? Ini saya nggak jelas nih. Terus nanti Ibu Crescentia Jaliman bicara sendiri aja Ibu. Langsung buka Nah, mic-nya itu langsung nanti tanya Romo. ya. Terus ada tanya lagi Romo, biaya terapi jambar tuh berapa? Maaf. Dan yang ganti apa itu medianya atau materinya saja. Oh. Paling berapa kalau satu paket kan itu ada spuitnya, ada apa itu 3 varian rokoknya, lalu ada tisu, ada apa itu konektor gitu ya, lalu ada materai karena ada inform konsen, ya 110.000. Tapi itu hanya sekedar untuk mengganti saja. Jadi terapi ini katakanlah sebenarnya tanpa biaya karena yang dikatakan sebagai biaya itu nanti kan semua digunakan untuk yang bersangkutan sendiri. Kalau misalnya yang digunakan sekian batang masih ada sisanya kan itu juga dibawa pulang oleh yang bersangkutan juga. Begitu. Tadi Romo bicara bahwa itu asapnya tuh rokok bukan Romo? Iya, asapnya rokok ini ya, itulah yang menjadikan kontroversial Nah karena iya, dalam itu kalau rokok kan ada nikotinnya Romo ya. Gimana Romo? ya ini saya rasa perjumpaan kita via Zoom ini tidak akan cukup ya. Itu pemahaman umum bahwa asap itu berbahaya karena mengandung CO2 atau karbon monoksida, ya itu betul. Tapi juga CO2, apa O2 itu oksigen tidak bisa diantar kalau tidak ada CO2. Gitu ya. Kemudian ada nikotinnya, ya memang betul, tetapi sifat nikotinnya sudah berubah. Tuh. Jadi sifat nikotin ini sebenarnya bukan forumnya ya, ini kan doa koronka Ya tentang Romo. Maria ya. Ini Ya ya. Sorry. saya bisa panjang lebar, tapi apakah Bapak Ibu akan apa itu tetap setia mendengarkan atau lebih baik itu secara pribadi di luar forum ini, tapi bisa saya sampaikan begini. Sifat nikotin itu mengikat logam. Jadi dalam tembakau itu ada nikotinnya. Tapi jumlah nikotin dalam tembakau itu ternyata menurut penelitian itu jauh lebih sedikit daripada pada tomat. Di tomat itu dalam takaran yang sama jumlah nikotinnya itu 4 miligram atau mikrogram gitu ya. Lalu yang kedua itu keluarga terong. Yang kedua, ketiga itu keluarga kentang. Nah, tembakau itu kandungan nikotinnya dalam takaran yang sama itu hanya 1/4 mikrogram. Sehingga kalau dibandingkan dengan tomat, tomat itu 16 kali lipat lebih banyak jumlah nikotinnya. Nah, sifat nikotin itu mengikat logam. Nah, para petani, baik petani tembakau maupun kentang, maupun terong, apalagi tomat juga gitu ya. Sekarang ini hampir tidak ada petani yang menanam secara organik, pasti menggunakan zat-zat penyemprot ya, kayak pestisida, ini dan itu kan. Dan tidak ada petani yang ingin gagal panen tuh, termasuk juga petani tembakau. Ya. Makanya ketika itu disemprotkan mulai dari awal dia bertumbuh, sampai kemudian panen, dan setelah panen juga masih disemprotin, dan itu dengan perlakuan, dan itu kalau rokok ada saus ini, saus itu gitu ya. Itu kan berarti penambahan zat kimia pada si tembakau. Makanya nikotinnya itu karena sifatnya mengikat logam, dia sudah mengikat logam, dan ketika dikemas menjadi bentuk yang kita kenal dengan nama rokok, dia sudah mengandung racun, mengandung logam, karena nikotinnya sudah tercemar. Demikian juga dengan tomat, demikian juga dengan apa itu terong,
dengan kentang gitu ya. Itu malah lebih banyak lagi ya. Tidak ada petani tomat sekarang ini menanam tomat tanpa menggunakan pestisida. Atau terong juga sama, atau kentang juga sama gitu ya. Sehingga kita sebenarnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sebenarnya sudah tercemar gitu ya. Nah, di dalam rokok ini itu menjadi berbeda dibanding rokok pada umumnya. Kenapa? Karena ada proses fermentasi yang dilaksanakan secara fisika, secara ionisasi kuantum, khususnya quantum tunneling, berdasarkan eh, prinsip teorinya Albert Einstein. Jadi itu akan panjang kalau kita bicarakan di sini. Tetapi fermentasi secara fisika itu tidak mengharuskan buka bungkus. Jadi kalau dalam fisika konvensional, kalau ada sebuah gunung, seorang dari lereng bukit yang satu untuk sampai ke lereng bukit yang sana, sisi sana, itu kan perlu mendaki gunung itu ya, untuk bisa sampai ke sana. Itu fisika konvensional. Tapi dalam fisika kuantum, itu untuk sampai ke sisi yang sana, dia bisa menembus gunung itu tanpa merusak gunungnya gitu. Tapi dia masuk ke sana. Nah, itulah yang terjadi, bagaimana perubahan materi terjadi karena proses fermentasi secara fisika. Sementara fermentasi secara konvensional biomolekuler itu dilaksanakan ya seperti kita membuat tape atau membuat apa itu minuman anggur kan ditabur ragi gitu ya. Ragi kemudian dioplos, kemudian harus ditutup di ruangan yang tertutup sekian waktu gitu ya, sehingga terjadi proses fermentasi. Itu namanya fermentasi biomolekuler. Nah, di dalam terapi ini fermentasinya tidak secara biomolekuler, tetapi secara fisika. Dan fisikanya itu ionisasi kuantum, itu yang membuat perbedaan. Sehingga nikotin yang semula berbahaya yang ada pada rokok manapun, termasuk juga rokok herbal, itu tetap ada zat kimia berbahayanya. 70% berdasarkan hasil lab, itu bisa menjadi 0% karena dia mendapatkan perlakuan fermentasi secara fisika, khususnya fisika kuantum. Nah, ini Bapak Ibu mungkin pusing juga ya dengar ini, karena memang itu sebenarnya hasil belajar apa itu ya yang kayak gitu. Kalau mau ingin tahu, mungkin baik datang ke Pak Dodi dari Karangdaleman Mertoyudan, karena beliau yang melaksanakan proses fermentasi atas rokok yang dipakai untuk terapi itu. Tapi hasil uji labnya sudah saya lihat di tempat Pak Dodi, bukan hanya sekali uji lab atas rokok itu, tapi ada 8 kali, bahkan sekarang lebih, hasil uji labnya ada, dan sejauh saya melihat hasilnya konsisten, baik, aman. Itu isinya adalah senyawa-senyawa organik alamiah, maka tidak meninggalkan residu yang bisa membahayakan organ-organ tubuh, khususnya organ pengurai seperti hati, lever dan jantung. Nah, demikian, pasti akan banyak pertanyaan lagi, tetapi forumnya mungkin perlu kita lihat apakah betul ini forum tadi saya menjelaskan tentang doa tentang Bunda Maria gitu ya. Lalu pergi ke sini itu tema yang sangat jauh ya. Ya. Berbeda. Baik, kalau ada pertanyaan lagi, Saya difokuskan rasa tentang pertanyaan lagi tema. nanti secara pribadi saja. Ya, itu Mungkin boleh. Saya sudah kasih nomor WA. apakah waktunya sudah cukup pertemuan kita? Nah, makanya Menurut jadwal? Sudah pertanyaan, kalau ada sekali satu lagi pertanyaan tentang Bunda Maria atau seperti yang tema kita malam ini ada? Rupanya nggak ada, Romo. Tampaknya ya, betul. Jadi Tampaknya nanti kita sudah melebihi dari ya. waktu yang itu. Ya, Karena oke. saya ada janjian berikutnya juga.
Oke, jadi kalau ada nanti siapa yang mau Saya terapi jambar dengan Romo, saya sudah maaf tinggalkan nomor WA-nya Romo. Silakan berkomunikasi saja. Saya juga sudah kasih alamatnya Romo yang di Mertoyudan sudah, yang di tempat Romo ya, yang Taman Oblak Maria juga sudah. Terserah mau yang mana, silakan. Nah, ya. kemudian terima kasih Romo atas renungannya. Kita teruskan acara kita yaitu sekarang dengan sesi foto. Kita sama-sama mau sesi foto. Silakan dibuka videonya. Silakan Bapak Ibu, berikan senyuman yang indah untuk menguapkan dan taat seperti Bunda Maria ya Romo. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan. Silakan Bu Ius. Eh, mari kita sekarang kalau masuk Pak Gunawan, Pak Gun kalau ada pertanyaan Pak Gun. Saya Ya, mohon pamit, Ibu Bapak. Silakan kalau mau dilanjutkan, atau saya berikan berkat saja dulu untuk kita sekalian, Iya boleh. ya. supaya Mau beri tidak, berkat aja dulu Romo. ya, Ya. saya ajak Ibu Bapak untuk berdoa bersama atau bagaimana, lalu saya berkat penutup untuk kita. Ya. Lalu kalau mau tetap lanjutkan, ya monggo gitu ya. Ya, Saya ya, sebentar lagi ya akan Romo. pamit. Mari kita berdoa, Ibu dan Bapak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, perempuan Advent, ajarlah kami untuk mendengarkan sabda dengan hati yang bersih dan juga dengan kerendahan hati. Ajarlah kami untuk berjalan membawa Kristus kepada mereka yang paling membutuhkan. Bimbinglah pula kami untuk menata hati kami ini agar kami layak menjadi tempat kelahiran putramu. Semoga perutusan kami, apapun tugas tanggung jawab yang ada pada kami didapati setia pada jalan kesederhanaan Bethlehem. Dan hidup kami juga dapat membuat banyak orang merasakan wajah Tuhan yang penuh belas kasih dalam hidup mereka sehari-hari. Semani kami haturkan kepadamu ya Bapa melalui perantaraan doa Bunda Maria dan Putramu Yesus Kristus pengantara tunggal kami kepadamu Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, istirahat kita malam hari ini, keluarga kita, orang-orang yang meminta bantuan doa kita, dan mereka yang tidak kita kenal, yang memerlukan rahmat Tuhan, khususnya mereka yang sedang menderita karena menjadi korban bencana alam dan lain sebab, senantiasa diberkati, dibimbing oleh Allah Tritunggal dengan berkat yang berlimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo, terima kasih. Terima Ya, kasih saya, Romo, terima kasih Pak Gun dan tim, terima kasih Bapak Ibu ya, semua. saya pamit duluan ya. Ya, Tuhan Ya, memberkati. makasih Romo. Romo. Hati-hati. Kasih Ya, Rama, mari Terima dalam. kasih hati-hati. semuanya. Ya. Bye. lanjutkan Pak Gun kalau ada pengumuman.